Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu diri saya sendiri, Doni Mardianto. Yang kedua Daniel Sandri. Yang ketiga Nelly Diana Piaroga. Dan yang keempat Adila Hana Putri. Baik, di sini untuk pemaparan materi yang pertama dari saya pribadi. Baik, konstitusi negara. Konstitusi negara berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yaitu membentuk. Artinya untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi merupakan peraturan awal atau dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi diartikan sebagai hukum negara. Konstitusi menurut K. C. Weir merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah Belanda, yaitu grondwet. Grond artinya dasar atau tanah, dan wet merupakan artinya undang-undang. Materi, muatan, atau substansi konstitusi. Menurut J.G. Stenbeek, pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai satu organisasi negaranya, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Materi, muatan, atau substansi konstitusi. Konstitusi merupakan suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Konstitusi merupakan suatu dokumen tentang pembagian tugas, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara, dan suatu deskripsi tentang perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan konstitusi. Konstitusi menepati kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan ketatanegaraan di suatu negara, yaitu sebagai hukum dasar karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Fungsi konstitusi negara. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, yaitu fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta center of ceremony. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit, yaitu bidang politik, dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi.
Yang kedelapan, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat. Tujuan konstitusi negara. Yang pertama yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Yang ketiga menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Nah, selanjutnya Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil-hasilnya. Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian. Yang pertama, amandemen konstitusi yang merupakan perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat. Yang kedua, pembaharuan konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah baru secara keseluruhan. Yang berlaku adalah konstitusi yang baru yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Prancis, dan Jerman. Secara filosofis, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Perubahan UUD 1945 menggunakan sistem addendum. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama, Sidang Umum MPR tahun 1999 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. MPR dalam Sidang Umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu keputusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama yang telah diamandemenkan sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua, sidang tahunan MPR disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua, yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua meliputi 5 bab dan 25 pasal. Perubahan ketiga, sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 November 2001. MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga, yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November tahun 2001. Pada amandemen yang ketiga ini, yang diamandemenkan sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat, sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. MPR dalam sidang tahunan 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada perubahan keempat ini yang diamandemenkan sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Penjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Yang kelima, memutuskan pendapat DPR dalam proses impeachment presiden dan atau wakil presiden. Yang terakhir, memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 dinamai dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950 dinamai dengan Konstitusi RIS. Selanjutnya tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959 dinamai dengan Undang-Undang Dasar atau UDS 1150. Selanjutnya tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 19 Oktober 1999 yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya 19 Oktober sampai 18 Agustus 2000 yaitu perubahan 1 UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya 18 Agustus tahun 2000 sampai 9 November tahun 2001 yaitu perubahan 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya 9 November tahun 2001 sampai 10 Agustus 2002 yaitu perubahan 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir yaitu tanggal 10 Agustus tahun 2002 sampai sekarang yaitu perubahan 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh kasus konstitusi. Dilansir dari Kompas TV, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Koordinator Kontras Vidya Maulidianti menilai pemerintahan saat ini memiliki upaya yang tinggi dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Sejak Januari 2021 ada 26 kasus yang merupakan bagian dari pembatasan kebebasan berekspresi tanpa parameter yang terukur. Mulai dari penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, penangkapan terkait UU ITE, penangkapan kritik kebijakan PPKM, hingga penangkapan pada beberapa orang yang membentangkan poster guna menyampaikan aspirasinya di depan Presiden. Pembatasan kebebasan berekspresi yang belakangan hadir justru menunjukkan bahwa negara tak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukkan gejala otoritarianisme, ujar Fathia dalam keterangan tertulisnya Selasa 14/9/2021. Fathia menjabarkan sepanjang Juli sampai Agustus 2021 terdapat 13 kasus persekusi kepada muralis. 13 kasus tersebut terbagi menjadi beberapa isu, yakni 11 tindakan penghapusan mural yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian 1 tindakan perburuan pelaku dokumentasi mural yang berujung korban didatangi pihak kepolisian dan 1 persekusi pembuatan konten mural di Tangerang. Sepanjang Januari sampai Juli 2021 terdapat 13 kasus penangkapan sewenang-wenang yang terdiri dari 18 kasus penangkapan UU ITE yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sebanyak 2 penangkapan isu kinerja institusi, 1 isu mengenai kritik institusi, 2 isu mengenai Papua, dan 3 isu mengenai kinerja pejabat. Selanjutnya terdapat 2 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap PPKM, dan yang terakhir adalah 3 penangkapan terkait kritik kinerja kepada pejabat. Kasus terbaru terjadi pada beberapa mahasiswa Universitas 11 Maret
yang membentangkan poster berisikan kritik kepada Presiden Jokowi saat berada di Solo untuk menghindari Forum Rektor se-Indonesia di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS. Terdapat 10 mahasiswa yang ditangkap aparat terkait aksi pembentangan poster tersebut. Hal ini salah satu bagian dari upaya pemerintahan dalam membatasi ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum. Beberapa kasus tersebut menunjukkan pemerintahan Jokowi masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan warganya. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Jokowi untuk mempersilahkan kritik, tapi tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara, ujar Vidya. Vidya menambahkan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, serta kebebasan berekspresi. Untuk itu, Kontras mendesak Presiden Jokowi menjamin tiap bentuk ruang dan ekspresi kritik warga negara dengan memberikan arahan tegas kepada alat negara untuk tidak mudah membungkam segala bentuk ekspresi warga negara. Kemudian mendesak Kapolri untuk memerintahkan jajaran di bawahnya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam upaya menyikapi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat. Selanjutnya, negara melalui Polri maupun TNI harus tetap mengedepankan prinsip hukum dan HAM, menggunakan cara-cara yang bermartabat dalam respon persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Pendekatan keamanan seperti penangkapan sewenang-wenang, kritik berujung UIT, pembungkaman, dan lain-lain justru akan semakin mencederai upaya penyampaian kritik yang dilakukan masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada pemerintahan, ujar Vidya. Yang terakhir yaitu solusi. Menurut saya, upaya untuk menangani kasus tersebut adalah bahwa negara dalam melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi tidak bisa sewenang-wenang, harus dilakukan secara legal berdasarkan regulasi. Perlu ada pengaturan secara jelas agar pembatasan sesuai prinsip HAM dan merujuk pada konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, juga berdasar prinsip non-diskriminatif, akuntabel, dan bisa diuji oleh publik. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya yaitu dari Daniel Sandri. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin mempresentasikan urgensi dan konstitusi Indonesia. Tolong sih. Perkenalkan, nama saya Daniel Sandri Valentino Silalain, NPM 2113
03.2075. Yang pertama, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan? Apa konstitusi itu sebenarnya? Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Istilah konstitusi dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyurutiyah. Konstituer bahasa Prancis berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. 3. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung oleh semua warga negara. Menjamin hak asasi warga negara. Alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Setiap negara memiliki konstitusinya masing-masing demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar negara, antar individu, dan lain-lain. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah terjadi banyak dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Bapak Soekarno sejak awal telah mengatakan bahwa UUD 1945 merupakan UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada era yang akan datang. Ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi UUD NRI 1945, masa kemerdekaan, masa berlakunya
18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945 masa Orde Baru, masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan kebijakan. Namun kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin hari semakin bertambah parah, krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah. Oleh karena itu timbullah krisis pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut digagasi oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal masa reformasi pertengahan tahun 1998, muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan Undang-Undang 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu, di dalam isi Undang-Undang 1945 juga terdapat pasal-pasal yang bisa menimbulkan banyak penafsiran atau lebih dari satu tafsir, dan membuka dapat peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya ruang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam berkembangnya tuntutan perubahan Undang-Undang NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 37 UUD 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Contoh kasus esensi dan urgensi konstitusi Indonesia. Mencoret-coret bendera kebangsaan. Bendera merupakan simbol dari NKRI yang diberi warna merah dan putih. Ini merupakan simbol kebangsaan terbesar bangsa Indonesia setelah bahasa dan juga kebudayaan yang beragam. Sejarah dan nilai histori bendera merah putih ini mengiringi kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tidak heran jika kemudian bendera memiliki nilai yang sakral dan amat
penting. Maka tindakan seperti mencoret-coret bendera termasuk ke dalam salah satu contoh pelanggaran terhadap konstitusi. Sebab secara jelas telah ditetapkan bahwa bendera dan lambang negara serta bahasa diatur dalam pasal 36 UUD 1945. Maka segala bentuk perbuatan yang dikategorikan melecehkan keberadaan bendera negara adalah merupakan bentuk pelanggaran konstitusi, sehingga tidak dipungkiri lagi perbuatan ini dapat dikategorikan dalam pelanggaran hukum yang kemudian dapat berujung pada tindakan pidana yang akan dikenai sanksi seperti pada contoh kasus sengketa perdata internasional. Solusi: bagi setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta. Sekian pemaparan materi esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu kepada Saudari Nelly Diana Pioraga, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Minta tolong untuk share screen. Mohon maaf, kepada Daniel minta tolong untuk share screen. Sabar, Nel, ada bentar kendala. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Nelly Diana Pioraga dengan NPM 211303205 dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Next. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara,
Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Perlunya konstitusi adalah kehidupan berbangsa dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan. Beberapa unsur berdirinya suatu negara yakni adanya pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah, rakyat, pengakuan dari negara lain. Namun keempat unsur tersebut belum menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi. Urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Beberapa istilah dari konstitusi sebagai grondwet dalam bahasa Belanda artinya yaitu wet berarti undang-undang dan grond berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution dalam bahasa Inggris untuk mengartikan konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sumber historis, sosiologis, dan politis konstitusi. Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syariat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, PSSI, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda, yang akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945. Secara sosiologis terdapat pernyataan dari seorang sejarawan yaitu Prof. Nina Lubis. Dahulu musuh itu jelas penjajahan yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar tetapi dari dalam negara sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap dan lain-lain. Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional suatu cita-cita para pendiri negara bangsa. The founding father belumlah selesai, bahkan masih panjang. Pada tataran sosial, seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-negara untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan, sivis, dan pendidikan kewarganegaraan. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam sivis lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk Nation and Charter Building, bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang
berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan keluarga negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Dua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan harapan segala hak-hak warga negara terlindungi. Tiga, konstitusi berfungsi membatasi untuk mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi RI 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUD 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Berikut ini adalah beberapa macam-macam konstitusi undang-undang 1945. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Tujuan konstitusi negara Indonesia diklarifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, kasus konstitusi Indonesia. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Ini adalah perkembangan yang memerlukan sekaligus membahayakan. Wacana penundaan pemilu sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi, kata Denny dalam keterangan tertulis Jumat 25 Februari 2022. Dalam teori ketatanegaraan, ia menjelaskan pelanggaran ada konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebutkan hal itu bisa diukur dari dampak tindakan pelanggaran konstitusi semata-mata demi menyelamatkan negara. Maka dengan parameter demikian, menunda pemilu 2024 menambah masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen dan kepala daerah. Nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi yang berjamaah, ujar Denny. Sebab wacana itu menurutnya lebih didasari pada dahaga atas kekuasaan, bukan berdasarkan pada perjuangan tegaknya negara hukum. Usulan untuk mengundurkan pemilu sebelumnya dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, setelah menerima para pelaku UMKM.
pengusaha, dan para analisis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang delegasi DPR RI, Nusantara 3, Jakarta, Rabu 23 Februari 2022. Caiman, sapaan akrab Muhaimin, mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ia khawatir jika pemilu tetap digelar 2024, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda 1 tahun atau 2 tahun, kata Caimin dalam keterangannya Rabu. Sehari kemudian giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menampung aspirasi mengenai keberlanjutan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode. Belakangan pada Jumat pagi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan menyatakan partainya setuju apabila pemilu 2024 dipertimbangkan untuk diundur. Solusi atau upaya yang harus dilakukan. Dengan menunda pemilu 2024, maka harus ditentukan pula bagaimana nasib presiden, wakil presiden, dan anggota DPR DPD yang masa jabatannya habis pada tahun tersebut. Hal itulah harus diperjelas dengan menentukan siapa lembaga yang berhak memperpanjang masa jabatan presiden, wakil presiden, dan anggota DPR DPD. Jika hak untuk memperpanjang jabatan presiden dan wakil presiden dan anggota DPR DPD, jika hak diberikan kepada MPR, maka pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal lembaga tinggi negara ini juga harus diubah. Selain itu, perlu juga untuk mempertimbangkan makna tersirat 3 periode dari penundaan pemilu 2024. Sebabnya, jika masa jabatan presiden atau wakil presiden diperpanjang selama 1-2 tahun, itu artinya sama dengan 1 periode. Harus dijelaskan bagaimana keadaan negara yang pemimpinnya tidak ada, presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD tidak lagi berkuasa, maka jabatan berakhir. Hukum harus mengatur bagaimana hukum tata negara mengatur kalau masa jabatannya berakhir. Aturan dalam konstitusi yang harus diatasi dalam menjalankan proses demokrasi, salah satunya penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali. Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik. Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu kepada Saudari Adila Hana Putri, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sandri, boleh tolong. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adila Hana Putri, NPM 2113032069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Lanjut. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban merupakan sifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara dan negara. Sumber historis. Perjuangan penegakan hak asasi manusia, John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah.
atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 3 peristiwa penting di dunia barat yaitu makna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. A. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. C. Kebebasan dari kemerawatan, freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan, atau freedom from fear. Universal Declaration of Human Rights, atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lanjut. Sumber sosiologis. Adanya konflik sosial terkait struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu, mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, yang terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otorasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang yang hukum, informasi, pendidikan, dan lain-lain. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Sumber politik. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, dan tertutup. Berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Lanjut. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan Yang Maha Esa atau jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dalam konteks ini, apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Lanjut. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang
dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak dan memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilihan dan penilikannya oleh rakyat banyak. Lanjut. Empat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISAN Merata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Adanya pengaturan tentang tugas adalah pokok dan fungsi TNI dan Polri, baik dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait. Diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Lanjut. Contoh kasus, konflik agama di Aceh. Penyerangan dan pembakaran gereja di Aceh, Singkil telah menyebabkan ribuan orang mengungsi. Selain itu, seorang warga juga dikabarkan meninggal. Saat ini, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. 3 tersangka ditangkap, sedangkan beberapa lainnya masih buron. Polisi juga masih mencari dalam di balik peristiwa itu. Masih dilakukan pengembangan, ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Agus Rianto pada Kamis 15 Oktober 2015. Menurut Agus, kabar penyerangan sudah diketahui polisi, namun kenapa masih terjadi kerusuhan? Berikut ini kronologi penyerangan gereja di Aceh Singkil. Pada Selasa 13 Oktober 2015 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, massa berjumlah sekitar 500-700 orang berkumpul di Masjid Lipat, Kajang Bawah, Simpang Kanan Singkil Aceh. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, massa bergerak ke Tugu, Simpang Kanan Singkil. Sejumlah aparat TNI dan Polri menghadang mereka. Massa pun akhirnya menuju gereja HKI di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Aparat TNI dan Polri yang dikirim untuk mengamankan gereja hanya 20 orang. Lanjut. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, massa yang dihadang tadi menyebar ke beberapa titik. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang jalan kaki menuju gereja HKI, mereka membakar GHKI. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, setelah membakar gereja, massa bergerak ke desa Danggurang, Kecamatan Simpang Kanan. Di sini terjadi bentrok antara masyarakat yang menjaga gereja dan masyarakat yang membakar gereja. 1 orang dikabarkan tewas, 4 orang terluka, termasuk seorang anggota TNI. Sore harinya, Polri melakukan penyekatan dan pembatasan wilayah Sumatera Utara dengan 1 SSK Brigade Mobil. Di antaranya berbatasan dengan Tapanuli Tengah, Pak Barat, dan Dairi. Penyekatan ini bertujuan supaya tidak ada kegiatan dari Sumatera Utara masuk ke Singkil. Setiap sekat dijaga 20-30 aparat keamanan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.